kita akan menggunakan Proficat untuk menggambar sebuah denah rumah semacam ini, dan nantinya denah ini akan kita lanjut untuk membuat gambar instalasi penerangan rumah gitu ya. Baik, kita mulai untuk menggambar denah semacam ini di Proficat. Kita awali dengan membuat project baru, yaitu dari file, kemudian new, atau tekan Ctrl N. Nah, selanjutnya kalau sudah muncul lembar semacam ini, kita perlu menyeting ukuran dari gambar kita. Ukuran gambar kita itu berapa? Ini dimulai dari pack setting. Kita klik kanan pada bagian area menggambar ya, itu pack setting. Kemudian kita pilih tab pack size. Nah, ukuran gambar ini kita bisa menentukan ukuran-ukuran standar, misalkan A3, A4, atau mungkin yang lebih besar A2, A1, atau A0. Namun kita juga bisa menentukan ukuran gambar yang kita tentukan sendiri melalui custom ini, dan nanti ukuran lebarnya atau tingginya bisa kita masukkan di kolom ini dalam satuan milimeter. Atau pilihan yang ketiga adalah menggunakan ukuran kertas yang ada pada printer atau yang sudah disetting kepada printer. Namun yang paling mudah adalah menggunakan predefined atau ukuran standar. Sebagai contoh, kita akan menggunakan ukuran A3 ya. Kita klik A3. Kemudian orientasi kertas atau orientasi gambar. Gambar itu bisa diorientasikan atau diposisikan berdiri atau portrait, atau mungkin rebah atau landscape. Gambar kita nanti karena konsepnya draftnya tadi, gambar yang akan kita gambar itu cenderung melebar, maka kita menggunakan landscape. Baik, sampai di sini settingnya sudah cukup ya. Kita klik OK. Nah, sampai di sini tentu gambar kita ini ukurannya sudah ukuran A3. Berikutnya kita mau menggambar denah tadi sesuai dengan draft. Kita bisa menggunakan icon line untuk menggambar garis lurus, polyline menggambar garis lurus tapi bersambung, kemudian arcs ini adalah lingkaran, sementara arcs ini juga lingkaran lengkung, tetapi digambar menggunakan 3 titik. Dan bentuk-bentuk lain ini dapat kita gunakan. Tapi untuk kali ini, untuk menggambar denah rumah, kita menggunakan polyline dan line saja. Kita awali dari polyline. Nah, kita mau menggambar menggunakan polyline. Dan supaya menggambarnya bisa lebih lurus, kita bisa mengatur snap to grid-nya ya. Automatic snap, supaya dia bisa langsung nempel pada titik yang kita inginkan. Nah, semacam ini. Untuk mengakhiri gambar, kita bisa double klik. Nah, ini sementara gambarnya semacam ini. Kemudian kita lanjut dengan gambar yang lain, yaitu kita bisa menggambar, bisa menggunakan line saja, garis lurus. Kita tutup di sini. Lalu kita gambar yang lain. Kalau sekiranya memungkinkan digambar menggunakan polyline, kita menggunakan polyline. Kalau line saja berarti hanya satu potong garis, sehingga akan lebih banyak potongan garis-garis gitu. Maka kita gunakan polyline supaya lebih tepat. Nah, ini untuk menggambar, ya kita gambar kamar yang ada di sini. Kemudian kamar berikutnya.
Ya, ini sketnya sudah jadi. Berikutnya kita akan mengubah atau membesarkan ukuran dari garis ini yang menunjukkan garis dinding atau temboknya. Ini kita pilih karena ini tadi ada sejumlah gambar, maka kita harus memilihnya satu persatu atau di select dulu semuanya. Caranya adalah klik satu gambar, kemudian tekan tombol kontrol, klik gambar yang lain, begitu seterusnya sampai semua potongan gambar ini terseleksi. Berikutnya kita menggunakan thickness, contour thickness pada properti. Contour thicknessnya kita ubah, kita besarkan, misalkan 30. Maka akan menjadi lebih besar. Kalau memang kurang besar ya ditambah lagi, misalkan 40. Maka temboknya akan semakin tebal. Ya, berikutnya adalah, oh ya, ini terasnya belum digambar, maka kita tambahkan garis untuk teras. Garis untuk teras kita gambarkan dari sini. Dan jenis garisnya ini adalah garis dash ya, terpotong-potong. Nah, ini line type-nya kita ubah. Line type-nya diubah, kita pilih di sini. Sedangkan ukurannya sama dengan yang lain tadi, kita ubah dari contour thickness. Ini kita ambil misalkan 10, berarti 1/4 dari itu. Kalau sekiranya gambar ini kurang jarang kayaknya, kurang jarang, maka dash-nya dipilih yang lebih jarang ya, yang mungkin ini jarang. Nah, kira itu. Dan berikutnya adalah memberi nama ya, nama setiap ruang. Untuk memberikan nama dari setiap ruang ini, kita dapat memasukkan teks melalui insert text. Kemudian kita tuliskan teksnya, misalkan teras. Oke. Dan kita lihat di sini di ujung cursor akan ada teks seperti yang kita tuliskan. Tapi karena di sini terlalu kecil, maka kita bisa membesarkannya dari sini. Kita berikan ukuran 30 atau mungkin 20 ya. 20 saya kira sudah cukup. Kita bisa mengaturnya dari tata letaknya ini dengan menggeser-geser sebagaimana objek yang lain. Nah, untuk menuliskan teks pada ruang-ruang yang lain, kita bisa mengulang cara yang tadi atau dengan cara mengcopy teks yang sudah ada ini. Kita copy dengan Ctrl C, kemudian dipaste dengan Ctrl V. Setelah itu baru kita pindahkan di tempat lain. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengubah nama teksnya dengan cara melalui properti. Di sini ada properti dari tag yang kita pilih ini. Yang tadinya tulisan teras kita ganti dengan dapur. Nah, ini maka tulisan teks teras tadi menjadi dapur. Kita copy berikutnya. Copy. Ya, kita copy atau langsung Ctrl V aja yang teras tadi kita letakkan di sini, misalkan di ruang ini kamar tidur ketiga. Teksnya kita ganti juga jadi dari propertinya. Ini nih, dari teras diganti dengan kamar tidur 3. Begitu seterusnya untuk bagian-bagian dari denah ini bisa di copy dari teks yang sudah ada atau satu persatu dimasukkan melalui insert text. Ya, setelah semua ruang diberikan label, kurang lebih akan tampak seperti ini.